Kehidupan manusia sejatinya tidak bisa terlepas dari takdir. Namun seringkali takdir, khususnya takdir yang buruk, dianggap sebagian manusia menjadi sebab hidupnya tidak beruntung. Bahkan menjadi alasan terakhir ketika berhadapan dengan jalan buntu dan ketidakberdayaan menghadapi takdir yang tidak pernah berubah. Namun sangat disayangkan, pemahaman takdir yang difahami kebanyakan orang seolah takdir merupakan sesuatu yang membekukan akal, sehingga manusia tidak dapat menggunakan akalnya secara maksimal. Mungkinkah takdir itu sesuatu yang membelenggu manusia, sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa akan takdirnya? Mungkin juga satu sikap keputusasaan atas ketidakmampuannya dalam menghadapi persoalan. Padahal Allah menciptakan manusia sekaligus diberikan akal dan kemampuan yang ada di dalam dirinya sebagai karunia yang diberikan dengan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Maka bukanlah suatu hal yang aneh bila saja ada yang pasrah akan takdirnya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Adakah takdir sejatinya bisa diubah? Bila bisa, dengan cara dan amalan seperti apa yang harus dilakukan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan dari Masjid An-Nur Permata Timur Raya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja perlu kita cermati bersama dengan sebuah pertanyaan, benarkah takdir bisa diubah? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita harus memahami apa makna daripada takdir. Itulah satu tema yang menarik yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, Ustadz Nur Tile Fadilah, Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Solmed. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram akhina Ustadz Soleh Mahmud, Bang Ustadz Agung dan seluruh para jamaah Masjid Jami An-Nur, perumahan apa ini? Permata Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan seluruh pengurus DKM Masjid Jami An-Nur. Tak lupa para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam menyaksikan pengajian kita hari ini senantiasa mendapat ridho dan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal. Tema kita tentang takdir apakah bisa dirubah. Salah satu rukun iman yang keenam merupakan mempercayai qada dan qadar yang diberikan oleh Allah baik buruk datang dari Allah. Qada merupakan ketentuan ajali, ketentuan yang diberikan langsung prerogatifnya Allah kepada makhluk. Dari mulai penciptaan manusia sampai penciptaan alam ini semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara qadar itu merupakan takdir yang telah terjadi dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani. Mana bukti dari qada itu? Ketika kita tinggal di alam arham, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? 9 bulan, 4 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah ruh. Disitulah dicatat qadanya seorang manusia. Apa? Rizki, jodoh, ajal, semua Allah catat. Makanya 4 bulan 10 hari itu emak kalau lagi hamil bocah udah nendang-nendang dalam perut. Dicatat ajal rizki oleh Allah. Itulah qada yang ditentukan oleh Allah. Maka ketika kita jadi qadar artinya apa? Takdir. Jadi qada itu ketentuan ajali yang Allah tentukan. Kalau qadar berarti sudah terjadi. Maka kita kepengen apakah ada takdir bisa dirubah? Maka takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang memang sudah ketentuan dari Allah. Penciptaan langit dan bumi. Berputarnya matahari ya bu. Berputarnya bulan, hari berganti, bintang semuanya alam ini. Termasuk kita lahir ke dunia nggak tahu apakah kita dikasih kelamin perempuan atau laki-laki. Itu udah ketentuan Allah. Ajal kita nggak tahu. Manusia termasuk Rasulullah nggak tahu. Ditentukan ajal kita kapan. Kenapa? Yang namanya ajal Allah yang nentukan. Kapan dan di mana kita bakal mati. Kenapa? Karena kita pasti tahu bahwa kita adalah calon jenazah. Nih semuanya nih. Emang agak mati? Enggak. Kita nggak tahu apa ibu-ibu duluan saya belakangan. Atau sebaliknya saya yang belakangan ibu-ibu duluan. Iya dah saya yang duluan yang nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu.
Maka ketika takdir yang sudah ditentukan, qadha yang sudah ditentukan oleh Allah, dapat kita rubah. Ada yang takdir namanya takdir mu'allaq. Yang bisa kita rubah dengan melalui apa? Ikhtiar kita. Karena Allah membebani kita hidup di dunia ini enggak diukur dari mana? Dari kemampuan kita untuk menghadapi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan buat kita. Karena itu satu ukuran buat kita, bisa kita rubah. Contoh, umur bisa panjang dengan cara apa? Rasul bilang, siapa orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya murah, sambung silaturahim. Berarti ada usaha untuk kita merubah takdir. Merubah ketentuan yang disebut takdir mu'allaq. Bisa kita rubah. Yang tadinya 60 tahun jatah kita hidup di dunia, dengan kita banyak silaturahim, umur jadi panjang. Makanya ngaji begini nih umur kita panjang, Bu. Kenapa? Kalau nggak ada Damai Indonesia, aku jarang pengajian begini, mau ketemu di mana? Emang orang sibuk semua. Ngaji bikin umur panjang. Kenapa? Kalau orang umurnya panjang, kalau ngaji silaturahim, jadi ama mati rada jauh. Padahal udah catatannya sama Israel. Ada catatan tanggal 2 Oktober 2022. Saya mau berangkat ke Pondok Kelapa. Mengapain mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang udah catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Laporan Israel, ya Rob orangnya saya pengen cabut nggak ada ini, kemana? Kata tetangganya ngikutin pengajian Damai Indonesia, aku TV1. Oh di Masjid An-Nur, iya jangan dicabut, tunda. Tuh. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Romana kagak ada yang pulang. Ngikut pengajian nama Ustaz Solmed di Damai Indonesia, aku inget ya Allah, iya ya. Ternyata dosa banyak, ibadah kurang. Ntar malam saya bangun tahajud, lagi tahajud kagak jadi cabut po. Ya Rob orang tahajud, jangan tunda, ntar aja subuh. Habis subuh dia ingat, ntar mau sholat duha sebelum masak tuh. Lagi sholat duha nggak jadi lagi. Sholat duha lain doain lakinya ngojek. Ya Allah rezeki suami saya lagi ngojek, kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Boleh doa, ada ngapahnya. Allah juga tahu. Kagak jadi lagi. Kata Israel, ya Rob saya kelamaan ini di Pondok Kelapa. Dia pindah-pindah, akhirnya pindah dia ke Curug. Kalimalang dia juga. Ya Allah. Artinya apa? Ada usaha ikhtiar kita merubah takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri tidak mereformasi. Wah keren banget reformasi bahasanya. Tidak merubah dirinya sendiri. Makanya kita ketika usaha selalu berhusnuzon kepada Allah. Jangan putus asa. Artinya bisa merubah takdir. Udah berdiri Bang Agung. Kode berarti ya. Makasih. Ini udah takdirnya berdiri. Takdir. Terima kasih Ustadz Tili, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi. Ikhtiar mampu merubah takdir. Diibaratkan seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, karena usahanya dia menjadi orang kaya. Tetapi benarkah ini dikatakan merubah takdir atau memang ini ketetapan Allah? Benarkah kita mampu merubah takdir? Insya Allah Ustadz Solmed akan menjelaskannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang takdir. Dan memang kalau berbicara tentang takdir, bab takdir ini memang satu hal yang menciptakan begitu banyak literasi tentunya dalam dunia Islam. Dan kita harus memahami, benarkah manusia diberikan kesempatan untuk mampu merubah takdir yang telah diberikan oleh Allah? Ustadz Solmed akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Agung Izzul Haq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan Guru yang mulia, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Al-Fadil, Nur Fadilah Tile. Ini satu-satunya Ustadz yang diinjak tidak marah, disikat tidak marah, karena tile itu bahasa Inggrisnya adalah keramik. Alhamdulillah, berkah banget Le lu. Mudah-mudahan Ustadz Tile sehat walafiat. Ustadz Agung Izzul Haq atas segala pengantar acara Damai Indonesiaku, semoga sehat walafiat, berkah. Dan kita semua yang hadir di Masjid An-Nur Permata Timur juga sehat walafiat. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, mudah-mudahan diberkahi, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Tile, bahwa takdir dalam pandangan manusia, itu ada dua. Satu mubrom, satu mu'allak. Mubrom itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi mu'allak itu sesuatu yang tergantung atau digantung, sifatnya kondisional. Mau kaya, kerja. Mau kenyang, makan. Kalau mau hilang aus, minum. Tapi tidak selalu melulu orang yang kerja pasti kaya. Tidak selalu melulu orang yang sakit kemudian berobat lalu sehat. Maka dalam pandangan manusia apa yang menurut ikhtiarnya bisa berubah, buat dia itu takdir mu'allak. Tapi di sisi Allah semuanya mubrom. Sehatnya itu udah ketetapan. Sakitnya udah ketetapan. Selamatnya udah ketetapan. Masuk dalam celakanya udah ketetapan. Miskinnya udah ketetapan. Kayaknya sudah ketetapan. Artinya apa? Manusia tidak akan pernah tahu dalam pandangan ilmunya apakah ini mubrom atau ini mu'allak. Kapan dia tahu mubrom? Saat dia mati, baru dia sadar semua takdir yang berjalan. Itulah takdir mubrom yang tidak lagi punya kesempatan untuk dia berbuat apa-apa. Tapi kalau semasa dia hidup, lalu miskin jadi kaya, kemudian lapar jadi kenyang, dia bisa berpikir ikhtiar saya ini mampu mempengaruhi takdir. Padahal itu sudah kecatat juga. Berubahnya itu udah kecatat. Kayaknya udah kecatat, susahnya udah kecatat. Maka ulama memberikan pandangan, kalau dalam pandangan sisi Allah semua takdir mubrom. Tapi dalam pandangan sisi manusia dengan keterbatasan ilmu ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru Tile. Kenapa demikian? Supaya manusia jangan sampai lemah putus asa. Ada kesempatan lewat ayat yang disampaikan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah memberikan keleluasaan akal untuk berpikir, badan, tangan, kaki untuk bergerak. Dalam rangka apa? Merubah nasibnya. Bisa jadi takdir Allah, batu itu jatuh menimpa besar. Tapi dengan dia ikhtiar menghindar, ternyata hanya terkena serpihan-serpihan batu. Terkena serpihan batu itu pun sebetulnya sudah ada dalam catatan. Sudah ada dalam catatan. Memang kalau sudah bicara takdir ini, iman mesti mantap dan harus berhati-hati. Dan semua itu manusia tidak ada yang pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan Allah takdir itu udah kecatat semua. Nah, tapi kita kan tidak tahu bagaimana isi Lauhil Mahfuz.
bagaimana catatan-catatan yang ada di atas langit sana. Ibu-ibu, Bu, ibu kalau nyebrang hati-hati enggak? Kemudian begitu nyebrang, ibu berhenti di tengah jalan. Ibu mau ngetes takdir nih. Kalau emang harus takdir gua mati, maka gua akan ketabrak tronton yang lagi lewat. Kalau emang takdir gua selamat, trontonnya yang minggir. Emang ibu tahu mana yang Allah pilih? Trontonnya minggir, apa trontonnya yang terus bablas? Tahu nggak? Bisa jadi minggir, coba aja dulu. Ya bisa aja tuh tronton minggir, dia ngerem set. Belum dicoba, belum tahu takdirnya mana. Karenanya takdir itu terus berjalan. Keputusan yang kita ambil, kata Syekh Malik, sebetulnya kita sedang memulai perjalanan takdir. Jalan hati-hati, mudah-mudahan ada takdir keselamatan. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita terkena ketentuan kalau kita mendapat celaka. Nah, karenanya manusia tidak boleh mengetes Tuhannya. Kalau Allah sayang sama saya pasti berhasil. Nggak boleh. Dulu iblis itu ngetes Nabi Musa. Suruh naik ke atas bukit. Kata iblis, Musa, kau kan nabi, kau kan rasul, kau pasti disayang oleh Allah. Kalau betul kau disayang oleh Allah, lompat dari bukit ini. Kalau Allah sayang, pasti kamu selamat. Bu, ibu yakin disayang oleh Allah? Berani lompat dari lantai 4? Apa jawaban Nabi Musa? Tidak pantas seorang hamba menguji Tuhannya. Tuhanlah yang pantas menguji hambanya. Itulah yang kadang-kadang kita marah kepada takdir. Saya sholat kok hidup begini-gini aja. Saya tiap hari doa kok nasib terus-terusan begini. Saya sudah sedekah tapi kok kehidupan saya tidak berubah. Seperti kita sedang menguji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita yakin takdir itu bisa jadi ujian yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Satu waktu datanglah seseorang menghadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang ini penuh dengan dosa. Sampai kemudian dia enggan untuk bertaubat. Akhirnya Allah datangkan takdir kepadanya. Gempa bumi, semua hartanya habis. Tinggallah keluarga, anak dan istri. Karena kotanya hancur, dia bawa anak istrinya pergi melintasi lautan. Sampai kemudian kapalnya dihantam ombak. Tinggal dirinya dan anaknya sementara istrinya wafat, meninggal dunia. Ada satu panah yang dia bawa untuk menombak dan mengambil ikan. Sampai di daratan. Dia tunggui binatang buruan. Tidak ketemu. Sampai menjelang malam dia lihat ada sesuatu yang bergerak. Di bawah pohon-pohon. Di bawah apa namanya itu? Apa namanya, Le? Rumpon apaan, Le? Rumput pohon. Alang-alang, Le. Itu alang-alang ada bergerak. Tiba-tiba karena lapar dia tombak. Bet. Anaknya wafat. Sampai kemudian begitu ditemukan ada seseorang yang wafat. Informasi beredar. Petugas mencari siapa yang membunuh. Ternyata yang membunuh diduga dianggap adalah bapaknya sendiri. Dihukum tangan, potong. Dihukum kaki, potong. Sampailah mengadu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan nasib saya? Anak saya wafat, istri saya wafat, harta saya habis, saya dipotong, saya dihukum. Sebetulnya kalau engkau mau ambil takdirmu dari awal, tidak begini. Allah sedang menunggu engkau bertobat dan Allah terima taubatmu, tapi engkau sedang mengulur takdir. Dari mulai diingatkan hartamu habis, kau nggak sadar juga buat kembali. Dari mulai istrimu wafat, kau tidak sadar juga untuk kembali. Dari mulai anakmu wafat, kau tidak sadar juga untuk kembali. Begitu kau tidak punya apa-apa, baru kau sadar kembali. Sebetulnya Allah ingin menakdirkan kau punya dosa diampuni dengan kau tobat dari awal. Tapi engkau memilih jalan lain. Maka jalan yang kau pilih itu sebetulnya sedang memperjalankan pilihan takdir berikutnya.
Speechless. Luar biasa. Luar biasa Ustadz Solmed. Memang menarik sekali berbicara tentang takdir dan sepakat apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Betapa ketika kita berbicara, berdiskusi tentang takdir kita harus berhati-hati. Karena ini adalah sesuatu yang sangat rumit sekali. Bagaimana mungkin Allah telah menetapkan sesuatu tetapi manusia mampu untuk meminta perubahan dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan akan mampu untuk menjawab tema yang sangat menarik ini tentang takdir. Untuk itu kami mulai pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Yati. Akan disampaikan oleh Ibu Yati yang nanti dijawab oleh Ustadz Tile. Ibu Yati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Suryati atau Ibu Yati. Saya akan bertanya itu kepada Al-Mukarramat, Ustadz yang terhormat. Pertanyaan saya simpel, yaitu dalam menghadapi siswa-siswi terutama yang sudah kita les, sudah kita bimbing setiap hari. Tetapi mereka belum bisa juga melaksanakan sesuai dengan yang disediakan atau soal-soal tersebut. Bagaimanakah ikhtiar kita sebagai seorang guru? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Setiaku dalam cinta hampir kehilangan arah. Tersadarku dan berpikir ridhonya surga duniaku, seperti ku terbang di langit tinggi, temui satu titik cahayamu. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan takdir. Benarkah takdir bisa diubah? Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan mukodimah dari guru-guru yang kita cintai. Ternyata berbicara tentang takdir ini memang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Jadi ternyata tidak mudah untuk berbicara sesuatu yang sangat rumit begitu ya. Nah, termasuk pertanyaan yang sesungguhnya rumit ini, Ustadz Tile dari Ibu Yati. Seorang ibu yang membesarkan anaknya diajarkan begitu banyak adab yang baik, tetapi belum menghasilkan satu adab yang baik. Apakah ini termasuk takdir atau seperti apa, Ustadz Tile? Ya, terima kasih Ibu Yati, pertanyaannya yang luar dalam, luar biasa. Kita sebagai orang tua sudah mencoba semaksimal mungkin mendidik anak kita supaya menjadi arah yang lebih baik. Sebenarnya untuk kebaikan anak-anak kita semua. Itulah usaha maksimal kita sebagai manusiawi, sebagai manusia. Tetapi kita perlu juga, guru saya pernah bilang bahwa ketika kita punya anak dididik susah, disuruh belajar enggak mau, disuruh ibadah malas, pokoknya ngeselin dah. Bahasanya ngeselin banget, makan hati banget Bu, makan hati sakit banget gitu kan. Apalagi emak yang melahirkan, seorang ibu tuh lahir sakitnya luar biasa. Melahirkan sakit 1000 jadi 1 itu penyakit. Tapi ada satu yang lebih sakit dari melahirkan seorang emak. Apa? Ketika dibentak oleh anaknya. Bener Bu? Ibu kan yang ngerasain beranak. Sakit kan? Pembukaan 3 aja pinggang belakang pegel. Panas luar biasa. Ya katanya, masa saya bunting Bu. Jadi guru saya memberikan alternatif dan pilihan. Apa? Ketika anak kita malas, diperintah, disuruh nggak mau, disuruh belajar nggak mau. 1, sering-sering istiqomah orang tua, bacain Fatihah buat anak kita. Bacain doa tuh, Fatihain aja udah. Kenapa? Karena memang kesungguhan orang tua untuk doa dan usaha.
Sebab doa ul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Artinya apa? Kita berharap agar berubah takdir yang gak benar menjadi benar. Kan begitu Ibu ya. Yang Allah berikan anak kita, buah hati kita udah belajar, disuruh belajar supaya baik semua. Tapi masih malas, masih susah. Nah itu alternatifnya kalau menurut ilmu tasawuf, yuk doakan terus, jangan pernah berhenti anak-anak kita. Fatihain, bahkan fatihin. Makanya kalau kita fatihain orang yang masih hidup ada caranya. Al-fatihata ila ruhi wa jasadi. Ruh dan jasadnya. Sebut anak kita biniyatus seha wa salama wal afiyah wan najah. Itu doain. Agar apa? Agar keberhasilan anak-anak kita terwujud, terrealisasi dengan doa dan usaha kita. Barangkali itu ya pertanyaan dengan jawaban yang simpel ya Bu. Ya kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Ya salah Ibu. Maafin Bu Yati. Ya. Amin. Terima kasih Ustadz Tili. Sangat jelas Bunda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Epi. Maskernya bisa diturunkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, dulu saya disuruh bapak saya menikah cuma sekali seumur hidup, tapi ternyata kita sudah mempertahankan pernikahan itu ternyata tetap aja bercerai. Apakah pernikahan itu yang bercerai itu sesuatu takdir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Selamet, apakah perceraian adalah takdir? Ya, setiap pilihan akan sampai kepada takdir. Dan setiap takdir akan masuk pada takdir-takdir berikutnya. Saya pernah juga mengalami masa di mana menikah lalu bercerai. Pada saat bercerai tentu ada jalan berikutnya. Ketidakbersamaan dengan mantan akan menemukan pilihan yang baru. Dan menemukan jalan hidup baru. Dan menemukan takdir berikutnya. Dan itu semua sebetulnya sudah takdir. Udah kecatat. Udah ada di Lauhil Mahfuz. Kita nih manusia cuman ngejalanin. Sampai ada satu peristiwa Abu Nawas. Satu waktu ditanya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Abu Nawas, Allah sedang apa? Dengan ketentuannya. Wow. Namanya juga Abu Nawas model Tile zaman sekarang. Akalnya sekebon. Kalau Tile mah 3 kebon kali lo ya. Akhirnya Abu Nawas bilang, Tuan Khalifah turun ke bawah, saya naik ke atas. Begitu pas Khalifah turun ke bawah, Abu Nawas naik ke singgasana. Apa kata Abu Nawas? Saat ini Allah sedang mentakdirkan Khalifah ada di bawah, Abu Nawas ada di singgasana Khalifah. Mau gimana ya Pak? Bingung ya? Ini ikhtiar seseorang dengan hasilnya, itulah takdir yang berjalan. Sekarang saya turun ke bawah, Khalifah naik ke atas. Itulah takdir yang sedang berjalan. Saya turun dari singgasana, Khalifah naik kembali ke singgasana. Itulah takdir Allah yang berjalan saat ini antara saya dengan Tuan Khalifah. Satu sisi ini ikhtiarnya Abu Nawas dan Khalifah. Tapi kalau Khalifahnya nggak mau turun gimana? Ya takdirnya disuruh turun, ya nggak turun-turun. Nggak bisa dipaksa. Itu juga takdir. Turun Khalifah dari singgasana, ogah. Itu takdir. Sementara tadi Abu Nawas naik ke singgasana, Khalifahnya turun dari singgasana. Itulah takdir. Kalau disebut mana yang berlaku di langit, yang berlaku apa yang terjadi. Sebelum terjadi manusia nggak tahu. Mana yang akan terjadi. Yang berlaku adalah apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Maka saat Bapak mengalami ujian musibah perceraian, sebetulnya Bapak sedang menghadapi takdir perjalanan berikutnya.
Kalau dengan si mantan dulu begini, dengan yang baru akan begini. Dengan si mantan pun juga takdirnya begini, bapak juga begini, ya sama. Saya juga demikian. Siapa yang mau bercerai? Nggak ada. Ya Le, nambah mau lu. Karena mantan itu alumni hati. Iya. Yang namanya alumni. Suatu saat bisa reuni kembali. Ya salam. Nah Ustaz Slamet, kalau kita kembalikan pada kasus Bapak Epi tadi, memilih jalan perceraian. Ketika dia memilih takdir yang lain, tetapi di lain sisi yang sangat rumit adalah perceraian diperbolehkan tetapi Allah sendiri yang membenci jalan takdir ini. Nah ini lantas bagaimanakah menjelaskan pilihan ini Ustaz Slamet? Betul kan? Saya pelaku perceraian. Abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang halal biasanya Allah suka. Tapi Allah kurang suka. Apa itu? Yaitu talak, cerai. Kenapa? Pertama, orang menikah itu biasanya penuh pertimbangan Ustaz Agung. Setelah ditimbang, terus mengingat, memutuskan, menetapkan, pilihan jatuh kepada Ibu Mujaronah. Saat itu seseorang sudah dengan sangat sehatnya, sangat yakinnya, sangat kuatnya atas prinsip pilihan itu. Lalu dipilihlah dia sebagai suami, dipilihlah dia sebagai istri. Tapi kemudian manusia itu dinamis. Dia bisa berubah dengan keadaan. Keadaan nasib keluarganya, ekonominya, eksternal, internal, diri setiap pribadi itu mampu merubah. Orang yang kemudian setia ketika mulai terlihat istrinya tidak lagi melayani dengan baik, ketika melihat istrinya tidak lagi seperti dulu dalam bentuk penghormatan, maka suami yang tadinya penuh cinta dan kasih sayang bisa bergeser mencari tempat bersandar di tempat lain. Ya Lea. Lu itu lu. Gua. Lu itu. Lu. Artinya pilihan untuk tetap ada di kita, pilihan untuk pisah ada di kita. Tetapnya itu takdir. Kalau pisah ya takdir juga. Artinya udah kecatat. Tapi kita tidak bisa bilang ini mah udah takdirnya Allah. Saya begini karena Allah. Saya begini urusan Allah. Enggak. Kita beda dengan Jabariyah. Kita beda dengan Qadariyah. Kita ahlu sunnah wal jamaah memadukan antara tadi tuh. Sesuatu yang kita yakini memang betul-betul sudah ada suratannya. Tapi di sisi lain kita punya kehendak, kita punya kemauan, kita punya keinginan yang dengan ikhtiar itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan. Tidak semua api itu panas. Betul. Nabi Allah Ibrahim kalau bicara panas pasti terbakar. Tapi ternyata justru Nabi Ibrahim mengalami dingin yang amat sangat saat berada di dalam tungku api yang begitu memanaskan. Nah artinya ya pilihan untuk bercerai itu juga bisa jadi pahala Ustadz Agung. Rumah tangga itu kan hendaknya jadi surga. Kalau tetap diam lalu kemudian yang terjadi adalah neraka dunia. Kan lebih baik berpisah mencari surga yang berbeda. Ya. Pak Haji. Bukan begitu Le. Nah, saya ingin mendengarkan dari Ustadz Tile, artinya dalam pernikahan ada terminologi mitsaqon ghalizo. Sebuah perjanjian yang sangat kuat, bukan antara manusia tapi dengan Allah. Artinya ini kan kita jangan pernah bermain-main dengan ketetapan ini Ustadz Tile. Soalnya kan karena nikah itu ibadah. Jangan pernah main-main dalam ibadah. Tapi ketika kita serius konsen dalam menikah, tapi di perjalanan tadi disampaikan begitu. Faktornya lain lagi. Kenapa Allah bisa benci? Ada faktor-faktor yang memang itu timbul dari hati masing-masing pasangan. Wah udah gak ada cocok nih. Sekali dua kali dinasihatin gak bisa. Tiga kali gak bisa nih. Udah orang tua dulu pernah ngomong. Kalau kita gak kuat mikul jangan dipikul. Lepas. Emang kemampuan kita segitu? Iya bang, iya gitu nggak kuat mikul, pegel. Bener bang, pegel artinya hidup di bawah kolong meja. Jadi kalau Ustadz Tile punya prinsip,
Sesuatu yang berat kalau ditinggalkan akan ringan. Iya ditinggalin. Gimana? Kira dipikul bareng-bareng. Berat tinggalin aja udah, ringan. Waduh, nampaknya kita memang harus membuat episode tentang ini ya, pernikahan dan perceraian begitu ya, insya Allah. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya punya seorang anak, sudah lama sakit, sudah bertahun-tahun, saya sudah berobat ke sana sini, berdoa pun sudah istirahat lah, tapi tidak sembuh-sembuh juga, apa yang takdir atau Menarik bukan sekali. dia. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang takdir. Kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Tile dari Ibu Nur Hayati. Seorang anak yang sakit bertahun-tahun tetapi belum juga sembuh padahal sudah berobat kemana-mana. Apakah ini salah satu takdir, Ustadz Tile? Iya Ibu, tadi sudah banyak kita dijelaskan oleh guru kita Ustadz Solmed bahwa sesuatu yang sudah terjadi adalah merupakan takdir yang Allah berikan buat kita. Inilah merupakan ujian yang Allah berikan. Dulu Nabi Allah Ayub alaihi salam bertahun-tahun beliau sakit sampai istrinya meninggalkan beliau. Tapi dengan apa yang beliau caranya? Dengan cara beliau bersabar dan selalu berusaha. Kenapa? Karena sabar nggak ada batas waktunya. Usaha maksimal itu nggak ada batas waktunya. Keinginan kita memang beda dengan kemauan Allah. Tetapi itulah merupakan ujian. Sisi lain kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Pahala sabar dan pahala memberikan sesuatu yang terbaik buat anak kita. Kecuali kalau kita nggak usaha, anak sakit, meriang, apalagi seorang emak. Ya Bu, anak sakit pakai ngomong tuh emak apa? Jangan elu neng yang sakit, biar emak yang sakit. Makanya kita kalau lagi sakit meriang Ustaz Solmed, enak banget ngerinti nyebut emak. Coba dah lagi sakit emak, enak. Itu satu obat buat kita. Apalagi seorang sentuhan kasih sayang seorang emak yang sepanjang masa. Makanya luar biasa, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi belum tentu 10 orang anak bisa ngerawat satu orang emak. Bapak bagaimana? Bapak juga hebat Bang Agung. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Ngerawat 4 emak ya. Jadi 10 anak belum tentu bisa merawat satu emak. Tapi satu bapak mampu merawat 4 emak. Lah hebat Le. Anaknya nomor 1 semua 4. Iya hebat itu ya. Bener Le, lu bener. Iya. Habis emang jawabannya itu. Ya Allah, mudah-mudahan Bu kesabaran kita akan dibalas oleh Allah. Yakin itu. Keyakinan dibalas oleh Allah dengan sabar merawat anak kita. Kenapa? Karena sudah usaha maksimal. Doa ya sudah. Ya tinggal pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin yang terbaik maunya Allah. 3. Doa, usaha dan tawakal. Duit, doa, usaha, ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar, duit. Emang kita semua perlu duit. Iya Bu ya, perlu duit ya. Tapi duit bukan segalanya. Tapi sial hampir segalanya pakai duit. Terima kasih itu barangkali tambahan. Dan kita juga harus berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang ditimpakan tadi kepada Ibu Nur Hayati tidak melebihi kapasitasnya. Tidak melebihi kapasitas. Karena seringkali yang terjadi anak sakit kemudian secara ekonomi dia tergerus begitu akhirnya menjadi orang yang miskin. Akhirnya depresi. Berbaik sangka, berburuk sangka kepada Allah. Ini kan sering terjadi Ustadz Tile. Sering terjadi karena memang dia depresi. Sudah stres, wah udah capek gue ngurusin lu begitu. Artinya apa? Kembali lagi keimanan Bang. Seseorang
disitulah kelihatan kualitas. Mana loyang, mana emas, mana seng, mana kaleng, ketahuan. Diuji. Ketika berhasil itu, Masya Allah. Makanya nggak ada ketentuan yang Allah berikan buat kita untuk mengecewakan kita. Makanya kita pengen bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini mah emang pilihan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia dia susah, tapi di akhirat Allah kasih senang. Yang lebih parah apa? Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia keblangsak, di akhirat tambah keblangsak. Mungkin Ibu Yati ini luar biasa. Di dunia mungkin Allah kasih ujian seperti itu. Tapi yakin balasan Allah pasti dan akan enak diterima oleh kita semua. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sabar ya. Sabar Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ustadz. Saya mau menanyakan 3 ya Pak Ustadz. Yang pertama, apa perbedaan antara takdir, nasib, dan kodrat? Kedua, pertanyaan saya, apakah ada hubungan antara takdir, kodrat, dan nasib? Pertanyaan ketiga, apakah ada amalan selain kita berdoa dan bersedekah untuk mengubah nasib, takdir, dan kodrat kita Ustadz? Baik, 3 pertanyaan. Baik, silakan Ustadz Tile. Nasib, takdir, dengan kodrat. Kodrat itu sama dengan qadha. Qadha, ketentuan oleh Allah. Ibu kodratnya perempuan. Ya artinya qadhanya ketentuan perempuan. Nggak pengen kita jadi laki-laki dan nggak ada pilihan untuk jadi laki-laki. Itu kodrat. Ada yang disebut tadi nasib. Nasib itu sesuatu yang udah ketentuan, takdir juga sebenarnya. Nasib itu asal kata takdir juga. Ketentuan nasibnya memang dia begitu. Nasibnya memang dia orang susah, orang miskin, itu nasib. Tangan lu jangan kemari dong. Kemari kan lu bisa kemari kagak ada orang, Met. Kemari nggak ada orang. Situ kek. Ya ke tengah sini lah, emang yang enak kemari tangannya. Jadi antara nasib, takdir. Ya, takdir, kodrat sama tuh Bu. Kodrat itu qadha, ketentuan dari Allah. Nasib itu sama takdir. Takdir juga keadaannya. Dan kemudian milik rezeki. Nah milik itu sesuatu yang tadi sudah disampaikan. Bahwa milik itu baru kita punya doang. Kita punya uang, itu milik kita. Tapi kalau sudah kita belanjakan, baru rezeki. Nah itu yang Allah berikan buat kita. Dikasih nikmat, mata. Kita manfaatkan buat kebaikan. Melihat baik, baca kitab, baca buku. Semua nonton yang baik-baik. Berarti rezeki kebaikan buat kita. Itulah maka hubungannya antara qadha dan qadar. Qadha ketentuan yang memang Allah sudah tentukan. Siang, malam, perempuan, laki-laki, kematian, ya itu semuanya ada. Rezeki yang Allah catat semuanya ada. Nah ketika itu takdirlah yang menentukan itu. Siapa yang menentukan? Hasil doa dari kita bisa. Hasil dari usaha kita bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Disitulah maka korelasinya hubungannya makanya tipis, beda tipis. Rezeki, ya enggak, nasib dengan takdir. Nah itu semua beda-beda tipis tapi ada pembeda. Kalau qadha berarti ketentuan yang memang sudah datang dari Allah. Takdir yang sudah terjadi. Hal yang sudah terjadi berarti namanya takdir atau kodratnya. Kodratnya perempuan digoda. Laki-laki kodratnya menggoda. Jadi kalau laki-laki digodain ngeri itu. Bukan laki-laki. Jadi takdirnya kodratnya perempuan digoda. Digoda apa menggoda Le? Digoda. Yang menggoda laki-laki sebenarnya. Oh gitu Le. Karena terbalik. Ya enggak, banyak perempuan yang menggoda. Kita sering digoda. Kita, ente aja. Jangan ngajak-ngajak kita mau di sini aman-aman aja. Nah, kita berdua, Met. Ya, elah temenin gue iseng. Ya itulah kodrat ketentuan yang sudah Allah berikan dari zaman azali. Dari zaman azali, dari alam arwah kita udah tentukan semua. Terima kasih barang itu teh, kita kongkong di belakang. Masya Allah. Baik, masih ada satu penanya lagi dari Bapak Mustafa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan takdir, salah satunya itu rezeki. Setiap
manusia yang lahir sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kenapa masih ada manusia yang mati kelaparan sedangkan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Mustafa tentunya akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Tuhanku, khusyukkan doaku, ikhlaskan aku agar hariku tulus di jalan-Mu. Selimuti aku dengan cinta. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan jawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed dari Bapak Mustafa. Ini pertanyaan bagus sekali. Allah mengatakan bahwa semua makhluk dijamin rizkinya, tapi masih ada saja orang yang mati bahkan dengan kondisi kelaparan. Ustadz Solmed. Jaminan Allah itu urusan rezeki. Rezeki itu luas, tidak hanya nasi. Tapi nasi masuk bagian rezeki. Makanan masuk bagian rezeki. Tapi tidak selalu rezeki itu uang. Misalnya belum punya rezeki nih, mentoknya cuma di uang. Tapi dia lupa ada sehat yang menyelamatkan uangnya. Coba punya uang 100 juta, sakit bayar 300 juta. Oh gimana? Rezeki itu luas. Tidak semata-mata urusan makan, tidak semata-mata urusan duit, tapi apa yang kita hirup, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, kesehatan, anak, istri, suami. Bahkan di dalam lapar bisa jadi ada rezeki. Rezeki apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah. Kalau kenyang belum tentu ada Allah, 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 Allah. Ternyata sakitnya membawa rezeki. Begitu kena sakit gigi. Ya Allah, sakit, sakit ya Allah, 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 Allah. Begitu nggak sakit gigi, halo guys. Halo guys. Sebelum makan, posting, lupa baca doa, ternyata sakit giginya, laparnya, rezeki ketika dia mengingat Allah itu rezeki yang paling dahsyat. Rezeki yang paling besar, maka jangan disempitkan bicara rezeki hanya sebatas duit, hanya sebatas makan. Ketika lapar, apa rezekinya? Allah, 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 ya Rob, lapar ya Allah. Ketika miskin masih ada rezeki, ya Allah sabarkan saya, ya Allah kuatkan saya. Kalimat ya Allah sabarkan, kuatkan, tabahkan, itu rezeki. Innallaha ma'as sabirin. Rezeki apa yang lebih hebat kecuali dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai oleh suami saja bahagia, dibersamai oleh istri saja menderita loh. Kalau Tilek dibersamai bininya ngikut mulu, gedek dia, ngikut mulu, ngikut mulu. Orang tuh kayak bini gua, Le. Wah, diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Berat. Dibersamai oleh orang yang dicinta, itu bagian dari nikmat. Saat seseorang sabar dalam laparnya, ada Allah yang berjanji, aku bersama dengan engkau yang sabar. Kapan orang bisa dapat pahala sabar? Kecuali ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka. Sakit, ada sabar. Bercerai, ada sabar. Berantem, ada sabar. Luka, ada sabar. Kapan itu semua bisa kita dapatkan kebersamaan bersama Allah? Kecuali seseorang harus melewati ujian demi ujian. Maka istilah kenapa ada orang mati kelaparan? Bisa jadi matinya jadi rezeki daripada tersiksa terus dalam lapar. Ya kalau laparnya masih ingat, diperpanjang,
cakep, pahalanya bertambah. Kalau dalam laparnya justru mengutuk, dalam laparnya justru marah, dalam laparnya justru menghina Allah. Apa tidak segera saja dimatikan supaya tidak dapat, tidak bertambah dosa, tambah besar keburukan dan dosanya. Jadi rezeki itu luas. Mengingat Allah rezeki, sabar itu rezeki, mampu bersyukur itu rezeki, rezeki itu begitu luas. Nah Ustadz Tile, kalau kita kembangkan, kita ketahui bahwa Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik dan diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi manusia. Apakah benar bahwa memang Allah sengaja menciptakan level kemiskinan menjadi pelajaran bagi yang lain? Dan Allah menciptakan kekayaan menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Kalau contoh seperti tadi, orang bahkan meninggal dalam kondisi kelaparan. Bisa jadi memang Allah mensengaja peristiwa ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Atau memang seperti apa? Artinya kan kasihan ketika Allah menciptakan orang yang memerankan orang yang miskin dan mati dalam kondisi kelaparan. Ustaz Tile? Ya betul, Bang Yang Agung, bahwa Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, malam, perempuan, laki-laki, ada miskin, ada kaya, ada tinggi pangkatnya, ada bawah pangkatnya. Semuanya itu apa? Tujuannya satu, agar Allah lah sebagai Tuhan yang memang benar-benar adil. Jadi artinya sama, semua untuk merasakan, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, Bang. Semangat saling berbagi. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener? Nggak mungkin disebut penceramah kalau nggak ada jamaah. Kalau ceramah doang nggak ada jamaahnya. Paling kata Marbot itu Ustadz orang PA. Lama begitu. Bener kan? Semua kita saling perlu karena Allah menciptakan manusia itu makhluk zon politiken. Wah. Bahaya. Ente sekolah tinggi dulu. S3. Di atas genteng. Iya. Sekolah tinggi. Dulu di Udayana. Udayana Universitas. Udayana kata gitu. Suruh berhenti. Agak kuliah Udayana. Lu girang amat, Met. Jadi korelasinya memang begitu, Bang. Allah ciptakan miskin dan kaya. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara supaya saling berbagi. Maka dalam konsep yang lain ada. Literatur yang lain diajarkan bahwa seseorang yang Allah kasih kelebihan harta harus berbagi dengan yang susah. Sementara kan gak dipakai. Andaikan saja lembaga zakat amil sedekah, ya kan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang benar memerlukan, kaum mustadafin. Saya yakin di Indonesia nggak ada yang namanya gepeng. Kenapa? Gepeng tahu nggak? Dan ini itu Pok, gelandangan sama pengemis, gepeng. Iya, bukan gepeng pedel, bukan. Nah, jadi artinya apa? Itu kan tergantung kita, manusianya sendiri yang mau merubah. Inilah kebersamaan. Kalau kita sadar akan kebersamaan itu, nggak ada di Indonesia yang pengemis, nggak ada Indonesia yang pada lapar. Karena negara kaya kok. Tinggal kita yang mengelola, yang punya kebijakan, ya kan? Pemerintah, ayo pemerataan yang kaya, jangan sampai yang kaya, yang miskin tetap miskin. Ini kadang-kadang sekarang terjadi begitu, Bang Izul. Gunung yang udah tinggi diuruk, sumur yang udah dalam digali. Artinya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini terutama buat ya pemangku kebijakan, ya enggak, pemerintah kita untuk sama-sama, ayo pemerataan kepada kaum yang ada masyarakat kita. Untuk saling berbagi rata semua. Karena negara kita negara kaya, 17.000 pulau, Bang. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Pokoknya itu nambah lagi 2, panjangan lagi, banyakan lagi. Baik, terima kasih begitu, Ustadz Tile, Ustadz Solmed yang telah berbagi ilmu kepada kita, berbagi nasihat kepada kita. Insya Allah ini akan menambah hasanah kita untuk memahami sesuatu yang sangat sulit untuk kita pahami. Salah satunya adalah berkaitan dengan takdir. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan juga jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para jamaah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita minta kepada Allah diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil alaina kulla asir fataysir bijahin nabiyil bashir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku.